wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-11 ya, di mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan. Oke, video ini saya khususkan untuk mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, khususnya mahasiswa angkatan 2018. Baik, di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang beberapa macam peraturan perundang-undangan, kemudian hierarki sampai dengan jenisnya, dan sampai dengan yang terakhir kemarin proses pembentukan peraturan perundang-undangan seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang materi muatan di dalam peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Baik, nanti di dalam peraturan perundang-undangan yang mana kita sudah kenal atau kita sudah paham terkait tentang hierarkinya seperti itu ya. Karena materi muatan peraturan perundang-undangan ini nanti pembentukannya benar-benar harus memperhatikan materi muatannya itu. Jadi karena memang di sini juga peraturan perundang-undangan memang sudah diklasifikasikan atau memang sudah dipilah dan pilih sebagaimana hierarkinya yang ada. Jadi kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian setelah itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian selanjutnya adalah peraturan pemerintah, kemudian lebih lanjut lagi ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, itu hierarki yang sudah kita kenal sampai dengan sekarang ini. Hierarki artinya memang tingkatan-tingkatan dari adanya peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang pokok bahasan kita mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan, ini ada beberapa hal atau beberapa sebab kenapa kita harus benar-benar bisa memperhatikan materi muatan tersebut, begitu ya. Ini yang pertama, sebab atau alasannya kenapa kita harus memperhatikan. Yang pertama, karena sebagai konsekuensi adanya tata urutan atau hierarki yang saya sampaikan tadi di dalam peraturan perundang-undangan itu kemudian yang menjadikan setiap jenis peraturan perundang-undangan itu hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan atau jenis peraturan perundang-undangannya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan bagaimana materi muatan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ya harus disesuaikan dengan tata urutan atau tingkatan atau hierarkinya peraturan perundang-undangan tersebut. Ya jelas materi muatan yang ada di dalam undang-undang pasti berbeda dengan materi muatan yang ada di dalam peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah seperti itu ya. Jadi itu harus diperhatikan tingkatannya seperti apa peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri yang mana biasanya ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jadi peraturan perundang-undangan itu biasanya yang ada di bawahnya selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jadi kita dalam suatu peraturan perundang-undangan itu tidak boleh saling tumpang tindih ataupun saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu poin kedua yang harus diperhatikan. Jadi dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi setiap jenis peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatannya tersendiri. Jadi sudah ada pengklasifikasiannya tersendiri seperti itu ya. Nah, hal tersebut itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan yang ketiga di sini adalah peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hierarkis dan mempunyai proporsi atau mempunyai memang materi yang tertentu atau materi yang memang harus dimuat di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi peraturan perundang-undangan itu sudah ada proporsinya sendiri, materi-materi yang harus dibahas di dalam setiap hierarkinya.
Jadi apa yang dibahas di dalam undang-undang jelas berbeda dengan apa yang dibahas di dalam peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah ataupun peraturan yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya setiap jenis peraturan perundang-undangan itu pasti mengatur suatu materi atau hal keadaan secara konkret. Jadi materi apa dan hal apa yang diatur oleh suatu peraturan itu sudah ada ketentuannya seperti itu ya. Nah kemudian suatu materi yang sudah ada ketentuannya atau sudah sesuai dengan apa yang sudah memang diberikan aturannya gitu. Nah itu tidak dapat atau tidak dibenarkan ketika diatur dengan jenis atau bentuk peraturan yang lainnya, misalkan dengan misalkan dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, begitu juga sebaliknya. Jadi intinya, jadi suatu materi yang menurut ketentuannya itu harus diatur dengan undang-undang itu tidak dapat atau tidak dibenarkan diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain, misalkan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden ataupun sebaliknya. Jadi memang sudah paten seperti itu. Jadi suatu materi itu ya apa yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu sudah tidak dapat dibenarkan lagi untuk kemudian diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lainnya seperti itu ya. Oke, kemudian akan langsung saja saya sampaikan di mana dalam setiap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hierarki yang saya sampaikan tadi itu akan seperti apa sih materi muatan yang terkandung di dalamnya. Ini akan kita ulas atau kita bahas lebih lanjut sebagaimana di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ disebutkan materi muatan yang harus diatur di dalam undang-undang. Seperti itu. Jadi di sini yang pertama kita akan mengulas tentang peraturan perundang-undangan yang bentuknya undang-undang. Yang pertama, materi yang harus diatur dalam undang-undang itu adalah materi mengenai pengaturan lebih lanjut atau ketentuan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, terkait tentang pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, ini kita harus mengenal, kita juga harus bisa mengklasifikasi isi dari atau materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang mana di sini bentuknya materi perundang-undangan itu adalah suatu undang-undang, di mana undang-undang harus ada 5 ketentuan yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalamnya harus berisi atau harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perintah dari suatu undang-undang itu untuk diatur dengan undang-undang. Jadi ada beberapa ketentuan atau pasal yang nanti memang secara spesifik mengatur terkait tentang hal-hal tertentu, yang mana juga harus berpedoman pada peraturan dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bisa juga di dalam undang-undang tersebut juga berisi tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Itu juga bisa dituangkan di dalam undang-undang. Nah, nanti seperti apa atau bagaimana problematika yang mungkin ada di negara kita akan ulas lebih lanjut setelah saya menyampaikan beberapa hal terkait tentang materi muatan di dalam peraturan perundang-undangan. Ini tadi ya, yang pertama itu di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, materi muatan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Ini ini kelewatan, mungkin nanti sudah saya jelaskan tadi klasifikasinya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini dalam Undang-Undang Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan
seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 hal atau 5 bentuk materi muatan yang harus diperhatikan. Oke, akan saya lanjut saja. Kemudian yang ini tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, saya sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bahwa artinya di sini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal untuk kepentingan yang memaksa. Jadi kepentingan urgent atau genting seorang ketika masa menduduki jabatan menjadi presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, yang syaratnya dikeluarkan adalah ketika dalam hal atau dalam kepentingan yang memaksa. Nah, kemudian materi muatan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, isi atau materi muatannya adalah sama dengan materi muatan yang ada di dalam undang-undang tadi, yang mana di dalam undang-undang ada 5 hal. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sebelumnya yang di materi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai definisi dan perbedaannya dengan peraturan perundang-undang yang lainnya. Mungkin nanti bisa teman-teman baca lagi, teman-teman ulas lagi seperti apa. Nah, ini kita fokuskan terkait tentang materi muatannya, begitu ya. Kalau dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, materi muatannya itu sama dengan materi muatan yang ada di dalam undang-undang. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah merupakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Dan yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, itu berisi tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir adalah berisi tentang pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, ini yang biasanya nanti menjadi problem di mana dalam klausula nomor 5 ini sering diperdebatkan ketika penyusunan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ataupun Perpu. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian akan saya lanjut lagi. Yang ketiga tentang materi muatan di dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, materi muatannya di sini dimuat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana peraturan pemerintah sendiri merupakan perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, otomatis di dalam materi muatannya, peraturan pemerintah ini berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Seperti itu ya, itu materi muatan yang ada di dalam peraturan pemerintah, yang mana menurut definisinya itu sendiri, peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga secara otomatis materi yang ada di dalam peraturan pemerintah itu sendiri ya bagaimana materi untuk menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan tersebut. Oke. Kemudian terkait tentang materi muatan yang terdapat dalam peraturan presiden, yang keempat di sini peraturan presiden ada terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana peraturan presiden itu merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Seperti itu menurut definisinya yang ada. Nah, materi muatan seperti apa yang terdapat di dalam peraturan presiden? Nah, materi muatannya yang di sini itu ya materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Nah, ini nanti akan saya berikan gambaran kepada teman-teman semuanya seperti apa itu materi-materi yang ada dalam peraturan presiden, dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan daerah dan peraturan daerah, kabupaten ataupun provinsi, nanti agar bisa dibandingkan, agar bisa nanti dicari tahu perbedaannya seperti apa. Nanti akan saya share terkait tentang contoh-contoh dari peraturan tersebut biar tahu ada gambaran terkait dengan bentuk-bentuk materi muatannya yang ada. Oke, saya lanjut lagi. Terkait tentang peraturan daerah provinsi, materi muatannya terdapat dalam pasal 14
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dalam peraturan daerah provinsi atau yang kita kenal ini merupakan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang mana dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kewenangannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Secara otomatis kalau kita membaca peraturan daerah provinsi itu secara otomatis materi muatannya yaitu berisi tentang bagaimana peraturan atau hal ihwal terkait tentang penyelenggaraan otonomi daerah atau penyelenggaraan dari tugas yang ada di dalam lingkup daerah. Jadi di sini materi muatan peraturan daerah yang khususnya adalah daerah provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Jadi sudah jelas bahwa bagaimana materi muatannya di situ menampung atau mengatur tentang kondisi khusus daerah tersebut, yang mana terkait tentang penjabaran yang lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetap berpatokan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir terkait tentang peraturan daerah atau kabupaten atau kota tentang materi muatannya di sini. Peraturan daerah kabupaten kota itu sendiri hampir sama dengan peraturan daerah yang ada di provinsi. Kalau ini kan peraturan daerah ini kan yang buat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota, jelas sesuai dengan kewenangannya masing-masing begitu ya. Yang mana dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota itu sudah pasti dibuat oleh DPRD daerah atau kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, kemudian materi muatan yang ada dalam peraturan daerah kabupaten atau kota ini berisi bagaimana peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Jadi seperti halnya dengan peraturan daerah provinsi, hanya saja kan ini lingkup kewenangan yang berbeda. Kalau untuk provinsi kan lebih luas, untuk daerah, kabupaten atau kota kan lingkupnya yang lebih spesifik lagi. Begitu. Nah, secara otomatis juga harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan materi muatan yang perlu juga diperhatikan yaitu adalah terkait tentang bagaimana dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya undang-undang. Jadi kan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang itu juga ada ketentuan pidananya. Nah, ada juga yang tidak dapat diberikan adanya atau materi muatan terkait tentang ketentuan pidana. Kemudian ini saya jelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang hanya atau yang dapat memuat ketentuan pidana itu yang pertama undang-undang, kemudian yang kedua adalah peraturan daerah provinsi, dan yang ketiga adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, itu sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada 3 peraturan perundang-undangan yang mana materi muatannya itu ada ketentuan pidananya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman, klasifikasi bagaimana peraturan perundang-undangan yang mana materi muatannya ada atau boleh mencantumkan ketentuan pidana. Yang pertama di dalam undang-undang, kemudian yang kedua dalam peraturan daerah provinsi, dan yang ketiga peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu ya. Nah, nanti lebih detailnya atau lebih jelasnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti minta bantuannya untuk lebih detail lagi membaca ketentuan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu agar bisa memberikan gambaran yang lebih dalam lagi atau gambaran yang lebih jelas lagi pada teman-teman semuanya. Oke. Kemudian tadi hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana sih di realita di negara kita ini terkait tentang hal ihwal tentang materi muatan, bagaimana pemerintah dalam memberikan atau
pemerintah dalam memasukkan materi muatan di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi terkait tentang pengaturan materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, jika dilihat atau di dalam peraturan pemerintah sekarang ini dalam pelaksanaannya itu ada beberapa masalah. Misalkan terdapat permasalahan, misalkan sebagaimana yang termuat di dalam peraturan pemerintah yang berbentuk undang-undang, yang dimana tadi kan saya sampaikan bahwa dalam undang-undang itu ada 5 hal yang harus diperhatikan, 5 butir materi muatan undang-undang yang harus diperhatikan, yang mana terdapat di dalam pasal 10 ayat 1 tadi. Nah, terutama di dalam huruf E yang sebagaimana tadi saya sampaikan, dalam huruf E itu menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, ini salah satu ketentuan atau butir di dalam pasal 10 ayat 1 tentang materi muatan yang terdapat di dalam undang-undang. Sebagaimana kan tadi ada 5 gitu ya. Nah, ini salah satunya akan saya sampaikan yang sering menjadi problematika. Arti dari pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oke, ini saya share dulu ya. Oke, ini kan bisa dibaca arti klausula dalam ayat 1 huruf E, yang mana menyebutkan bahwa atau menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Nah, ketentuan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ini terlalu luas, begitu kan ya, mengingat bisa selalu dipakai tanpa ukuran yang jelas. Jadi ini tidak ada ukurannya. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat itu yang seperti apa, begitu kan ya. Nah, ini yang memunculkan salah satu problematika ketika pemerintah membuat semacam undang-undang materi muatannya berisi klausula tersebut. Tafsirnya yang terlalu luas yang menyebabkan dapat dipakai tanpa ukuran yang jelas. Nah, kemudian sebelum saya sampaikan tentang contohnya, ini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa artinya ini juga memang tafsirnya yang masih terlalu luas. Jadi di dalam materi muatan ini, ketentuan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ini, yang mana yang kita belum bisa mengukur seperti apa sih pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan hukum dalam masyarakat itu agar bisa terrealisasi dengan baik, itu kan belum jelas. Jadi tafsirnya masih terlalu luas. Ini yang menyebabkan materi muatan di dalam undang-undang itu tidak bisa secara spesifik, secara konkret mengatur suatu hal tertentu seperti itu ya. Nah, kemudian kriteria pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ini juga kerap menjadi pilihan bagi pembentuk undang-undang untuk mengakomodir kepentingannya dalam pembentukan undang-undang seperti itu. Jadi ini menjadi suatu peluang atau kesempatan bagi pembentuk undang-undang untuk mengakomodir kepentingannya dalam pembentukan undang-undang, karena kriteria ini seakan mudah untuk dibuktikan tanpa harus merujuk pada peraturan perundang-undangan manapun. Jadi jadi menjadi sangat beresiko apabila memang ini diterapkan, adanya klausula ini ditetapkan. Pengaturan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang ini telah membuka penafsiran yang luas itu tadi, seperti contoh ini, makanya saya contohkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Ya, seharusnya perihal kesehatan jiwa ini sudah cukup diatur dengan peraturan pemerintah. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu sudah sangat jelas mengatur dan memberikan delegasi bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur dengan peraturan pemerintah. Ya sudah, seharusnya sudah jelas tentang kesehatan jiwa tersebut, tidak perlu ada lagi membuat peraturan perundang-undangan baru atau dicantumkan dalam undang-undang.
Karena dalam Undang-Undang Kesehatan itu sendiri sudah jelas mencantumkan klausul bahwa perihal tentang kesehatan jiwa itu sudah cukup diatur dalam peraturan pemerintah seperti itu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan peluang bagi pembentuk peraturan atau pembentuk undang-undang, yang mana peluang tersebut memanfaatkan klausula yang saya sebutkan tadi di dalam butir 5 pasal 10 ayat 1 tentang pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tersebut dibuat dengan alasan itu untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena adanya desakan dari kelompok masyarakat. Nah, itu yang kemudian menyebabkan peluang. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu terkait tentang kesehatan jiwa sudah jelas diatur dengan peraturan pemerintah. Seperti itu ya.